Pemirsa, seperti diketahui pemerintah telah memberi larangan adalah dengan membuat taman toga. Keberadaan tanaman obat keluarga baik yang berjenis rimpang, daun, akar, tanaman obat keluarga. Selain untuk penghijauan, tanaman obat juga dimanfaatkan warga sebagai ramuan obat herbal. 267 tanaman obat ada di lorong ini. Nama saya Fendi Alexandra dengan NIM 160-24257. Perkenalkan, nama saya Labibah Tuhmata Safira dengan NIM 16024-023. Perkenalkan, nama saya Askia Sauki Syamah dengan NIM 160244395. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Kemal Rifirias Kanarda dengan NIM 160-24299. Perkenalkan, nama saya Maria Hubaytun Kesha Triwidiati dengan NIM 160-24095. Negara kita Indonesia itu setuju untuk melakukan yang namanya SDGs. Dan bidang kesehatan itu ada suatu tantangan yang perlu kita selesaikan untuk merealisasikan tujuan kita. Tujuan-tujuan yang telah kita tentukan. Seperti yang banyak orang tahu, kesehatan itu menjadi indikator penting yang menunjukkan kesejahteraan suatu bangsa. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah negara kita. Namun, masih banyak penyakit-penyakit yang meningkat akhir-akhir ini. Salah satunya, ISPA. Pemirsa, jumlah pasien infeksi saluran pernafasan atau ISPA di Sidoarjo, Jawa Timur terus meningkat. Menular di musim kemarau, salah satunya infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Ya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menerangkan kualitas udara buruk berdampak pada meningkatnya warga yang menderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Dinas Kesehatan Tangerang Selatan mencatat 29.000 lebih warga Tangerang Selatan terserang penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Berdasarkan data profil Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang tahun 2022, infeksi penyakit saluran pernapasan akut ISPA merupakan satu dari 10 besar penyakit di Kabupaten Sumedang. ISPA merupakan gangguan saluran pernapasan atas atau bawah yang dapat mengakibatkan infeksi ringan hingga penyakit yang parah dan mematikan. Saat ini, upaya pemberantasan ISPA berfokus pada penemuan dini, dan salah satu solusi yang paling terjangkau untuk mengobati segala gejala awal ISPA adalah menggunakan obat alami. Salah satunya, toga, tanaman obat keluarga. Di sini, saya akan memaparkan mengenai tujuan kegiatan dari Proyek Tapak Liman Kelompok 13. Tujuan kegiatan dari Proyek Tapak Liman adalah untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima, Persatuan Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Proyek pengembangan situs web edukatif Toga merupakan upaya untuk meningkatkan wawasan masyarakat Desa Hegarmanah mengenai pembudidayaan dan pemanfaatan toga sebagai solusi yang terjangkau untuk meningkatkan kesehatan dan sebagai pertolongan pertama penyakit ringan. Selain itu, proyek pengembangan situs web edukatif Toga merupakan solusi yang di dalamnya sudah terkandung prinsip SDGs, terutama SDG 3, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, serta SDG 15, yaitu kehidupan di darat. Indonesia dikenal sebagai Zona Khatulistiwa karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa dan memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Indonesia juga merupakan negara kepulauan, sehingga Indonesia memiliki hasil laut yang berlimpah dan setiap daerah yang terpisahkan oleh laut memiliki budaya, suku, adat istiadat yang beraneka ragam. Sebagai bangsa Indonesia, kita patut bersyukur atas potensi sumber daya alam dan bangsa kita sebagai perwujudan dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita tetap memanfaatkan dan melestarikan alam yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Salah satu kekayaan dari bangsa kita adalah tanaman obat atau toga. Indonesia yang dianugerahi tanah yang subur memudahkan tanaman-tanaman ini untuk tumbuh. Toga sendiri juga memiliki banyak manfaat, baik dalam pencegahan maupun pengobatan penyakit.
Untuk menanam toga, tidak diperlukan biaya yang banyak maupun lahan yang luas, sehingga siapapun dapat menanam toga. Melalui toga, kita dapat saling membantu, baik keluarga, tetangga, maupun orang lain, terutama mereka yang memiliki kesulitan dalam mengakses kesehatan. Dengan saling berbagi, dan siapapun tanpa memandang status dan hubungan kekeluargaan, kita sedang mengimplementasikan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Globalisasi dan kemajuan teknologi juga merupakan bentuk anugerah Tuhan kepada bangsa kita. Tapi seringkali globalisasi dan kemajuan zaman dianggap dapat menghilangkan identitas bangsa kita. Sebaliknya, kemajuan teknologi juga dapat menjadi alat untuk kemajuan bangsa jika dimanfaatkan secara positif. Nah, maka dari itu, pada kesempatan ini, kelompok kami membuat proposal pengembangan situs web edukatif tanaman obat keluarga atau toga sebagai media sosialisasi pemanfaatan toga di SMP Negeri 1 Jatinangor sebagai wujud syukur kami atas kemajuan teknologi dan globalisasi. Kami mengajak para siswa SMP karena mereka adalah agen perubahan di mana mereka bisa saling mendukung satu sama lain untuk kemajuan bangsa melalui kerjasama dalam kelompok. Mereka bisa saling berpendapat, bertukar pikiran, dan bermusyawarah sebagai bentuk implementasi dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Melalui proyek ini, diharapkan siswa dapat belajar untuk saling menghormati, menghargai, dan bergotong royong, sehingga terciptanya persatuan kesatuan, seperti yang tercantum dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dalam proyek ini juga, setiap orang bisa mengakses website yang kami buat, dan pada akhirnya siapapun bisa terlibat dalam proyek ini. Website ini dibuat agar setiap orang nantinya bisa mengakses informasi dengan mudah, menarik, dan interaktif sebagai bentuk keadilan bagi semua orang dalam hal informasi. Saya akan memperkenalkan proyek kelompok kami dalam proyek Tapak Iman. Seperti yang tertera dalam judul, kelompok kami membuat website edukasi toga yang kami beri nama Westoga. Westoga merupakan media untuk memperkenalkan pemanfaatan serta pembudidayaan toga kepada masyarakat luas. Media website menjadikan Westoga menarik dan mudah diakses, khususnya oleh masyarakat muda. Sebagai langkah awal untuk memperkenalkan website Westoga kepada masyarakat luas, kami akan melakukan penyuluhan kepada siswa-siswi di SMP Negeri 1 Jatinangor, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Alasan kami memilih lokasi ini sebagai tempat penyuluhan adalah karena berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan pada 2018 di Desa Hegarmanah, 92% masyarakatnya telah mengenal obat tradisional. Akan tetapi, hanya 14% yang menanam toga di pekarangan rumah dan 18% yang meminum jamu buatan sendiri. Survei tersebut menunjukkan bahwa meskipun kebanyakan masyarakat telah mengetahui tentang toga, masih sangat sedikit yang mengolah dan memanfaatkan toga untuk meningkatkan kesehatan, serta masih sedikit yang membudidayakan toga di lingkungan rumah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pemanfaatan dan pembudidayaan toga. Kami memilih melakukan sosialisasi ke siswa sekolah selain karena media website lebih mudah diakses oleh generasi muda, penting untuk menanamkan pemahaman mengenai pemanfaatan serta pembudidayaan toga ini kepada generasi muda, yang nantinya dapat memperkenalkan hal tersebut kepada orang tua mereka, serta mengaplikasikannya di masa mendatang. Selain itu, kegiatan penyuluhan ini juga dapat melestarikan budaya tanam-menanam untuk melestarikan lingkungan hijau di tengah-tengah desa. Kegiatan penyuluhan ini nantinya akan berisi pengenalan website Westoga, pelatihan membuat olahan dari toga, serta kegiatan menanam toga. Kegiatan penyuluhan ini akan dilaksanakan pada minggu keempat bulan September selama 2 hari. Selanjutnya, pada minggu ketiga bulan Oktober, kami akan melaksanakan survei untuk meninjau keberhasilan penyuluhan di SMP Negeri 1 Jatinangor ini. Setelah kegiatan penyuluhan, kami juga akan melakukan campaign di media sosial untuk memperkenalkan website Westoga kepada masyarakat yang lebih luas. Baik, untuk berikutnya saya ingin menjelaskan mengenai rencana kami dengan website yang telah kami buat ini. Selain dapat dimanfaatkan menjadi media edukasi dan pendidikan, website kami yaitu Westoga juga bisa dimanfaatkan menjadi
bidang komersial. Contohnya kami dapat memasukkan iklan untuk menjadi pemasukan biaya server. Lalu kami juga bisa menjual website ini ke masyarakat luas supaya bisa dimanfaatkan, dan juga bisa kita kembangkan agar cakupannya tidak hanya ke tanaman obat keluarga. Masih banyak edukasi dan informasi yang bisa ditambahkan ke website kami, sehingga pemanfaatannya jauh tidak hanya di bidang edukasi dan pendidikan, namun juga komersial. Nah, selain di bidang komersial, kami juga bisa memperluas cakupan bidang edukasi dan informasi ini. Contohnya, selain untuk dipublikasikan saat seminar dan kuliah lingkungan lainnya, kami juga bisa menawarkan website ini untuk diberikan kepada bidang edukasi yang lebih tinggi lagi, yang lebih besar lagi, yang mencakup lebih banyak masyarakat lagi. Contohnya, jika boleh bermimpi, kami bisa memasukkan informasi mengenai toga ini, website yang kami buat ini, kepada World Health Organization atau WHO, supaya WHO bisa mendistribusikan website ini ke negara-negara yang sedang berkembang, yang sedang merintis bidang agraris, agar negara-negara lain itu bisa mendapatkan informasi, bisa mendapatkan pencerahan dan edukasi mengenai agraris di Indonesia. Karena banyak sekali negara-negara yang belum memanfaatkan tanaman obat keluarga, padahal pemanfaatannya itu sangat baik gitu. Apalagi negara-negara yang masih gersang, yang masih bahkan mencari yang namanya sumber air, seperti di negara-negara di benua Afrika, itu mereka sangat membutuhkan tanaman. Jadi informasi mengenai tanaman obat keluarga ini akan sangat bermanfaat untuk mereka, sehingga lumayan masuk akal dan mungkin sekali untuk kami berikan ke organisasi pendidikan yang lebih tinggi lagi, supaya menjadi pemanfaatan untuk negara-negara yang lain. Nah, jadi kesimpulan dari rencana kami yaitu kami bisa membuat rencana kecil dan besar. Contoh rencana kecilnya yang telah dipaparkan oleh teman saya tadi tentang bagaimana kami memanfaatkan website ini untuk pendidikan di tingkat dasar, di tingkat SMP 1 Jatinangor contohnya. Dan kami juga mempunyai rencana besar yang akan direalisasikan jika berjalan lancar, seperti menjadikan ini media komersial supaya mendapat pemasukan, keuntungan, dan meningkatkan taraf dari website ini sendiri. Juga memberikan kepada organisasi pendidikan yang jauh lebih tinggi, tidak hanya pendidikan, juga bisa kesehatan, karena cakupannya tanaman obat keluarga. Seperti itu, supaya nanti tidak hanya memajukan Indonesia, tidak hanya memajukan hasrat informasi, tapi juga memajukan lingkungan di seluruh dunia. Itu cita-cita kami secara kecil dan besar. Kira-kira kesimpulannya seperti itu.